Kalau untuk mungkin karena saya sering dengar lagu ya Pak, jadi saya kadang-kadang suka dapat inspired gitu terkait referensi-referensi beberapa nada. Cuma memang bedanya adalah tahun lalu itu saya nggak pernah fokus ya. Baru tahun ini ketika waktu saya lebih luang, ketika saya lebih fokus terhadap satu hal, akhirnya jadilah beberapa lagu yang sudah saya bikin sebenarnya, bukan yang satu lagu. Tapi setelah perjalanan panjang, struggle-nya apa aja sih Kak untuk sampai ada di sini? Ya ya itu tadi, kalau dulu itu kan saya suka membagi-bagi energi saya ke banyak keinginan saya gitu. Tapi kali ini impian saya tetap banyak, tapi saya benar-benar fokusin di satu bidang. Jadi saya selesaikan dulu satu persatu, karena memang pada dasarnya saya ini kan orangnya cukup ambisius sebenarnya. Cuma bedanya tahun lalu tuh banyak hal-hal yang tidak dieksekusi dengan baik, banyak hal-hal yang tidak terrealisasi dengan baik. Tapi mudah-mudahan tahun ini segala impian-impian kita, segala sesuatu wacana-wacana kita inginkan bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dan jadi sempat juga Pak ke tarik suara gitu, memang karena dijeblosin sama istri atau memang bakat terpendam? Kalau nyanyi itu kan saya udah punya lagu sebelumnya di tahun 2020 ketika baru kenal dengan istri, saya kebetulan ditawarin lagu sama Bang Syafiq dan itu lagu pertama kali ya, dan ada unsur paksaan sebenarnya tadi dan akhirnya kecemplung. Tapi lama-lama saya mulai menikmati, mulai ini bagian dari proses ya pelan-pelan. Mungkin saya tidak memiliki suara seindah istri saya, tapi pelan-pelan saya akan terus belajar untuk improve dan expand skill saya. Ini memulai karir membuktikan ke netizen sendiri nggak kalau apa yang dibilang netizen selama ini, tapi dengan lu mengeluarkan karya sendiri untuk lo buktiin semuanya. Tahun lalu itu orientasi saya adalah bagaimana gue bisa mengumpulkan pundi-pundi sebanyak-banyaknya. Tapi bukan berarti dalam pikiran saya saat itu yang penting gue bisa menghasilkan, nggak harus memperlihatkan sebuah karya. Nah, tapi tahun ini saya ingin membuktikan kepada banyak orang bahwa oke, gue fokus ke karyanya nih. Terbukti di mana saya telah sudah menulis 5-6 lagu sebenarnya, dan mudah-mudahan bisa segera rilis tahun ini lagu-lagu yang saya bikin. Bukan hanya untuk saya sendiri, tapi juga saya buat untuk istri tercinta, dan juga ya insya Allah ada salah satu penyanyi lah, salah satu penyanyi yang beruntung yang punya lagu saya. Dede di channel mana balik ya? Kakak beruntung, lagunya bisa dinyanyiin oleh penyanyi ini. Beruntung lo punya lagu Rizky Bilar. Berapa lama sih Dek proses ngajarin Bilar untuk bisa nyanyi? Akhirnya suaranya sekarang juga lebih bagus. Nggak pernah ngajarin sama sekali. Memang karena emang awalnya senang musik. Secara bendahara lagu juga kakak tuh lebih banyak. Baik lagu dangdut, pop, rock, apapun itu, pokoknya kakak tuh pembendaharaan lagunya lebih banyak dibanding aku. Sebenarnya saya dulu sempat minta Lesti untuk ngajarin saya vokal, tapi dia nggak mau katanya. Karena dia nggak sabar orangnya. Jadi dia nggak bisa ngajarin karena belum tentu orang yang ahli dalam satu hal bisa mengajarkan, bisa mentransfer ilmunya. Dan ya memang ada latihan vokal juga, cuma beberapa kali istri saya kan suka kadang-kadang ngasih masukan Kak, mungkin bisa begini Kak, dan itu adalah masukan yang bermanfaat pasti buat saya gitu. Ada keraguan nggak ketika akhirnya hari ini berani tampil nyanyi? Ngebujuk dari menara rese. kayak gimana Kak? Pada akhirnya aku bilang, Kak, kita kan mau buat label, ini kan mau dikeluarin di label. Dia tuh bikin strategi aja supaya kakak mau. Kita bikin launching label aja, tapi nanti kakak nyanyi gitu. Nggak apa-apa, nggak usah yang terlalu banyak kakak nyanyi. Padahal mah tetap aja dirancangin, terus puncak acaranya tetap launching lagunya kakak. Jadi itu alibi dia sebenarnya, karena dia tuh bujuk saya untuk dibikinin launching lagu saya. Tapi saya nggak mau, saya menolak. Karena saya bilang, saya bukan penyanyi. Terus kata dia, lo kalau bukan penyanyi ngapain punya single? Ya bener juga sih, ya memang bakat Lesti ini selain nyanyi juga selalu menang debat lawan suaminya ya. Gitu, tapi ya pada akhirnya berkat support istri juga, maksudnya berkat ada sedikit unsur paksaan dan sedikit alasan dengan embel-embel launching label, ya pada akhirnya hari ini berjalan sudah acara yang
sesuai kita harapkan. Alhamdulillah Amin. semuanya berjalan dengan lancar berkat tim yang ada di belakang nih, masya Allah sekali gercep banget gitu dalam merencanakan Satset gitu. ini satset banget, dan alhamdulillah ternyata para tamu undangan Antusias juga. antusias banget gitu, terus seneng banget bisa Dilibatkan. disupport, dilibatkan ya, didoakan oleh guru-guru yang luar biasa menyempatkan hadir tadi gitu. Ada Mai, banyak sebetulnya, cuman karena memang ngedadak jadi ada beberapa yang nggak bisa datang, terus tadi juga ada beberapa yang datangnya telat, udah mau selesai bahkan udah selesai baru datang. Itu masya Allah sekali ya, itu Tapi kita apresiasi ya. bentuk, justru maksudnya bentuk supportnya mereka ini luar biasa ke kita Leslar. berdua, ke Leslar, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, penyemangat sama tanda bahwa insya Allah ke depannya Allah ngasih kemudahan untuk kita ke depan dalam merencanakan apapun, khususnya di Leslar Record ini. Kita sempat nangis waktu Kak Bilar nyanyi. Aku mah jangankan kakak nyanyi, kakak catwalk aja nangis. Yang bikin hype ya pasti ya. Aku tuh pasti terharu banget. Selain lagunya menurut aku bagus banget, terus liriknya tuh indah sekali ya, ternyata ada apa namanya, ada kakak Adi Balsahrul berikutnya ya yang menciptakan lirik-lirik lagu yang sangat indah gitu. Bentar Oh, dulu. Mas, Kan maksudnya- komposer pencipta lagu kan banyak tuh. Iya. Kenapa disamakan kakak sama pencipta lagu dangdut? Kan kita beda genre. Maksudnya penulisan lirik yang sangat indahnya itu Bisa kakak belajar banyak dari Kadina juga salah indah satu. banget. Udah berapa lama sih bikin nulis lagu sendiri? Karena kan sudah banyak nih, ada kira-kira ada Nggak berapa? lama, kakak tuh bisa saat sekarang nih, misalkan lagi mandi bikin malam itu nulis tiba-tiba ngasih tahu sayang kakak dapat notasi, kakak dapat lirik ini, udah dikasih tahu, coba kamu nyanyiin dong, dinyanyiin, direkam buat jadi gaet gitu, secepat itu. Justru makanya kayak waktu itu dia pernah bilang, Kak ayo dong bikin lagu gitu. Dulu pas awal-awal kenal kakak kan orangnya puitis gitu, maksudnya dari kata-katanya bagus gitu, terus seneng baca. Dulu nggak mau, ngapain kata kakak gitu, nggak tahu nanti takut gimana gitu. Taunya kemarin udah banyak ketagihan terus direkam. Kalau sekarang tuh apa-apa direkam, apa-apa sayang ini bagus ya karena notasinya, coba kamu nyanyiin gitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi Sebenarnya bukan cuma saya. Kalian ini juga kadang-kadang pernah kita ngerasain kayak suka humming nada sendiri. Nah, bedanya adalah banyak kalian yang nggak meneruskan, tapi saya meneruskan. Sebenarnya kita punya, karena sense of music yang sama, kita sering denger lagu, otomatis kadang-kadang ada banyak nada-nada yang di otak kita. iya benar. Cuma kalau kali ini saya benar-benar saya rekam, saya tulis, saya minta teman saya untuk menerjemahkan dalam musik, dan akhirnya jadi sebuah lagu. Ya, dan kebetulan saya punya istri yang penyanyi, jadi mampu menerjemahkan apa yang saya mau. Coba kalau notasi begini kira-kira enak kayak dinyanyikan ya, dengar lirik ini kawin nggak ya nada dan liriknya gitu. Jadi apa ya, bener kata orang, kadang-kadang apa yang bakat yang kita punya itu bisa berjalan sesuai dengan orang yang di samping kita gitu. Ini tapi luar biasa, aku kritis banget. Jadi bikin ada satu lagu yang dibikinin kakak buat aku. Jadi ekspektasinya tuh terlalu iya maksudnya perfeksionis, maaf. Terlalu perfeksionis banget. Jadi udah, ini padahal menurut aku udah oke, tapi menurut dia enggak, ini bukan begini. Sendiri deh, tapi justru itu tuh bumbu yang maksudnya bumbu indah. Oh ternyata ini prosesnya sehingga bisa jadi karya yang bagus. Makanya gak sabar, jadi ini kakak lagi semangatnya untuk bikin lagu. Perlu kita maintain nih supaya kakak nih terus konsisten untuk bikin lagu, karena lagu itu kan nggak bisa yang dibikin udah sekali itu habis itu selesai. Jadi harus punya tabungan. Dan kalau saya sendiri sebenarnya tidak pernah mentargetkan, gue kan harus bikin. Kadang-kadang suka dapat inspirasi, dapat ilham sendiri aja gitu. Ketika udah dapat, saya teruskan.
Nek Kabila hari ini juga nunjukin ini ke semua orang kalau kalian tuh lebih harmonis, lebih happy, lebih bahagia. Ya sebenarnya kan orang aja yang ngebuat kami nggak harmonis. Apa? Orang-orang lain aja yang menganggap kami nggak harmonis. Nah, hari malam ini nunjukin ya kalau kalian tuh lebih bahagia. Perasaan kita mah bahagia. Kita kayak bagi terus. Orang aja membumbui, menggoreng-goreng soal Maka dari itu jangan pernah mendengarkan apa kata orang. Hari ini keluarga datang tapi sama orang tua. Iya, nggak bisa datang karena lagi di Bandung. Apa kakak ipar aku lagi sakit, kebetulan mama sama bapak tuh kan bantuin buat ngejagain anaknya si AA. Dek, apa sih yang membuat Dede tuh lapang dada gitu, lapang hati untuk bisa nerima semuanya tuh sekarang lebih bahagia lagi gitu mah. Nggak usah peduliin yang jelek-jelek lah. Buat apa kita lihat atau mendengarkan hal yang bikin kita sakit hati. Yang positif aja, kalau masukan yang baik kita terima, artinya banyak yang sayang, gitu aja. Sekarang PBL Kalau lagi sakit hati mah sakit hati pasti ada manusia. Ntar dulu, yang masuk pertanyaan dia apa? Iya kan, maksudnya kenapa bisa nerima Iya. dengan nerima, iya kan? Lebih bahagia sekali, lebih Nerima atas? semua yang pernah ada gitu. Iya. Orang kan? Iya, Iya, orang. cerita hidup lagi. Tapi sebenarnya jauh lebih protektif nggak sih ke kamu? Protektif. Gimana? Dalam Katanya hal tuh apa? seperti itu segala hal semua. Gitu. Karena kan tadi juga katanya dia sangat ini juga kan perfeksionis juga. Dan Kalau sekarang perfeksionis mah dari dulu kayak perfeksionis, cuman maksudnya kalau pas dibikin lagu ini, Dalam bidang lain, dalam hal lain. dibikin lagu ini, Tapi kalau untuk hal lain, untuk sesuatu lain belum tentu saya perfeksionis. Contoh kamar, kadang-kadang saya yang lebih rapi kan istri saya. Bukan kalau saya. protektifnya sendiri gimana? Katanya kakak lebih protektif pada dedek testing. Sama aja. Sama aja. jadi begitu, kakak juga begitu. kakak ada keinginan bikin lagu untuk PBL gak? Kan tadi udah buat istri udah nih. Udah kemana anak saya bikin sendiri? Papa, na. Jadi inspirasi juga nih? Bukan. Papa, na. Papa. Oh iya. Wow. Iya. Tahu tuh, Wak? Karena sering didengerin lagu kali dari bayi ya. Jadi kebawa di otaknya ya. Emaknya lagi hamil nyanyi Tapi mulu. dan L itu kalau dengerin nada dia jogetnya goyang itu sesuai ketukan nada. Sesuai ketukan dia. Sesuai tempo. Kayaknya jadi musisi. Jadi apapun yang bermanfaat, berkah, baik. Musisi. Kanan atau sisi kiri? Sisi kanan depan Oh, iya. belakang. Oke. Dia sih udah pada ngantuk, saya nggak terima. Pencapaian ketika bulan depan ulang tahun, apakah ini juga pembuktian kalian pendewasaan ketika bulan depan usia bertambah juga? Ini adalah salah Kalau satu langkah awal kalian. untuk dibilang sebagai pendewasaan ya sebuah perjalanan yang pernah terjadi itu kan kita selalu belajar, selalu menjadi sebuah pelajaran penting untuk kita lebih dewasa, lebih aware lagi terhadap sekitar. Tapi kalau untuk dibahas, untuk dikaitkan bahwa umur adalah dikaitkan bahwa umur tua udah semakin bertambah umur harus semakin dewasa, tapi belum tentu, karena bagi saya adalah umur itu adalah sesuatu yang pasti ya, tua itu adalah pasti, tapi dewasa itu adalah pilihannya. Udah bangun Ini villa mau di tua apa dewasa? Tua dan dewasa, kayaknya muda dan dewasa. Bali, gimana sih Kak? Apa? Hah? Katanya lagi bangun villa di Bali. Doain aja. Doain aja, lagi on proses, lagi apa? Lagi ngitung RAB. Di video klip sendiri abang bilang pegang-pegang nama gadis itu izin nggak sama Lesti? Izin dong. Aku di Jadi depan monitor. video klip itu saya tuh selalu video klip Lesti, baik video klip Lesti yang dikerjakan oleh Leslar atau video klip Rizky Bilar yang dikerjakan oleh Leslar, itu selalu saya mengkonsepkan. Jadi saat lagu itu ada, saat saya sudah mengkonsepkan, sudah punya ide, saya tuh selalu menyampaikan ke istri saya nanti kakak kebayangnya gini-gini loh video klipnya, boleh nggak? Saya pasti minta izin. Ternyata istri saya membolehkan. Nah lalu pertanyaannya, kenapa nggak istri saya? Mungkin banyak orang yang bertanya, kenapa nggak istri yang jadi model video klipnya gitu? Ya karena istri saya itu penyanyi, bukan artis talent, bukan model. Jadi nggak bisa. Sesuatu hal yang berbeda. Kalau untuk nyanyi boleh, tapi kalau untuk model video klip nggak bisa. Sebetulnya bisa aja, cuman Jangan masa dipatahin. bukan maksudnya takutnya penyanyi ada yang
terkesan penyanyi itu nggak bisa dijadiin model film, cuman sebetulnya bisa, itu pilihan aja. Tapi buat aku memang Nah, enggak, karena gitu, identity sayang. berkaitan sama identity saya. Jadi karena identitinya Lesti ini udah penyanyi, jadi nggak masuk kalau dicampurkan sebagai talent model. Gitu mas. Dan rindu nggak sih buat duet lagi bareng di panggung sama Kayak suami? lagi diwawancara di CBD. Apa? Kangen gak sih kak buat duet bareng lagi sama Tadi kan udah. Tadi kan udah ada sepanggung. di TV gitu Ya, lah? kita bikin bisa bikin panggung sendiri kita. Emang udah nggak mau acara, lagi kak? acara sendiri. Udah nggak mau lagi kak? Kita tidak menutup pintu. Cuma sementara ini kita fokus untuk bikin project-project kita dulu ya sayang. Sama pengen ini apa, anak kan lagi lucu-lucunya, apa dikit-dikit bunda, dikit-dikit papa, udah lagi nikmatin itulah. Jadi jangan ada Iya, yang program. jangan ada yang bilang goreng-goreng. Wah, Bilar ini nih di boykot TV, orang saya juga ditawar, ada yang ditawar tapi saya nggak mau. Apa alasannya kak? Iya, sama apa kak nolak lah? Bercanda ya, bercanda. Enggak, karena memang belum apa ya, belum ada. Lagi menikmati aja. Satu lagi menikmati, satu memang apa ya, kita lagi pengen mengembangkan ekosistem yang kita bangun dulu, Sama sekali yaitu memperbaiki Lestar dan Teman sistemnya ya. gitu. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Ya. Terakhir ya. Orang aja belum tahu gue bisa bikin lagu. Orang aja pas gue kasih gak percaya. Ya belum lah, paling nanti kalau udah ya insya Allah. Tapi kemarin sempat beberapa dikasih denger ke Mama Iis. Ada lagu dangdut juga yang kakak By the way, bikin. Lesti bisa bikin lagu juga loh. Nanti ditunggu ya lagu buatan Lesti ya. Tadi Mau Pasha penyanyi juga aja, pengen penyanyi duet aja. gimana? Apa? Pasha juga pengen duet. Apa? Pasha Gupsu 1, Gupsu 2. Apa itu? Canda sih. Apa itu gak bisa? Terakhir Gua kak pembupsu. mau nambah adek gak kak buat BBL? Apa? Mau nambah adek gak buat BBL? Program. Enggak, kalau untuk duet sama AA, emang tadi ada? Mana ada? Ada ya? Iya, pasti suatu kehormatan. Kalau ditanya jujur, misalkan ada Pasha mengajak saya untuk duet, pasti suatu kehormatan karena saya tuh adalah salah satu dari sekian banyak fans Ungu. Gitu. Ini kakak Rencana kliker. Idul Adha dong tadi Saya tuh kebetulan clickers, Oh. teman-teman. Jadi saya tuh udah, dan Ungu tuh adalah salah satu band yang menemani masa kecil saya sampai sekarang. Main bola gitu, masa kecil main bola maksudnya. Emang masa kecil gue main bola mulu. Oke Mas, terima kasih semuanya. Terima So kasih. Idul Adha dikit kak. Idul Adha hari ini. Terakhir ya. So Idul Adha. Di Medan. Di Medan dan di Motongnya. Jakarta. Di Medan dan Jakarta. ada rencana potong sampai berapa kak? Ada berapa ekor? Ini berapa kilo nih? Ini berapa kilo nih? Dede, Hah? Ya ada. Tapi Siapa nyelip tadi? Kayak sering video klip ya. Iya. ya, oke. Terima kasih teman-teman semuanya.